wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Waalaikumsalam. jumpa lagi dengan channel saya, Sahabat Aldo. Kali ini saya ada testimoni dengan orang yang luar biasa, sahabat saya, ya kawan saya, anaknya masih imut-imut, ya anaknya masih milenial banget, usianya masih sangat belia banget, tapi berhasil di bisnis ini. Ya, beliau baru kita nanti tanya aja ya. Oke, namanya adalah Mas Salman Al-Farisi. Apa kabar Mas Salman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar selalu baik dan semakin baik, Pak Aldo. Oke, ya senang banget ketemu dengan Mas Salman kembali ya. Oke, saya mau tanya nih, bincang-bincang sedikit sama Mas Salman. Kan Mas Salman udah menjalani bisnis ini. Nah, boleh dong ceritain sedikit background-nya apa, kemudian kok sampai tertarik di bisnis asuransi ini, khususnya di My Alpha Network, kenapa? Boleh dong cerita dikit. Oke, background saya itu saya lulus kuliah 2013. Saya wisuda bulan September tanggal 20. Tapi saya sudah ikut ujian lisensi AAJI waktu itu 2013 tanggal 7 Septembernya. Nah, kenapa saya tertarik di bisnis asuransi awalnya? Karena IPK saya waktu itu jujur jeblok. Karena saya waktu dari kuliah, saya udah seneng usaha. Waktu itu saya kuliah, saya buka kafe lesehan, juga waktu itu masih musim HP BlackBerry. Itu saya jual beli casingnya, baterai double power apa. Jadi saya betul-betul ini udah bisa cuan nih. Ngapain saya perlu kuliah? Jadi waktu itu yang bikin IPK saya waktu itu jeblok jadi 2,67. Nah, Oh, sedangkan jadi bukan bisnis asuransinya dong, tapi bisnis, memang tertarik sama bisnis dari awal, betul ya? iya betul, awalnya seperti itu. Bisnis secara umum, ya. Kalau saya balik kampung, kalau dunia karyawan, kan saya kuliah di kesehatan lingkungan. Saya lulusan Poltekkes Negeri Surabaya. Nah, otomatis saya hanya jadi tenaga sukarelawan, nggak mungkin langsung jadi PNS. Betul, waktu itu ya saya udah berlisensi, cuma karena orang tua keluarga besar juga rata-rata pegawai negeri semua, akhirnya saya dimasukin di salah satu puskesmas di Sampang waktu itu, dan itu pun ada biaya 3 juta. Nah ini kan bikin ini kok ada biaya 3 juta, biaya apaan seperti itu. Dan tiap bulan itu hanya ada bayaran 50.000 buat uang permen katanya. Waduh, jadi kalau di sini kayaknya saya nggak berkembang ini, seperti itu. Dan juga saya pikir-pikir lagi di asuransi biaya daftarnya hanya 300 ribuan dan potensi penghasilannya bisa puluhan ratusan juta waktu saya dijelasin. Nah di sini bayarnya udah mahal 3 juta, tapi per bulan hanya 50.000. Hanya keren karena pakai seragam. Jadi waktu itu saya hanya masuk 1 hari, besoknya saya udah gak masuk lagi. Saya bilang sama orang tua, saya mau usaha dengan cara yang saya pilih dan saya minta doa. Ya otomatis waktu itu orang tua nggak setuju, ini kerja apaan, masa depannya nggak jelas, sekian. Cuma ya karena waktu itu baru lulus kuliah, saya sama-sama berontak. Oh, udahlah segala macam. Cuma ya perlahan saya buktikan sama orang tua. Perlahan saya buktikan, dari 2013 itu sampai 2015 pertengahan, saya kan ada di asuransi plat merah. Nah, saya sempat Jadi vakum. berawal dari asuransi sebelumnya ya? Yes, betul. Jadi join dulu di asuransi yang merah itu, oke, terus? Terus karena ada sesuatu hal yang bikin saya down, karena ya kisi-kisinya rekening Pak Ali lah. Dan untungnya bukan Pak Ali Widodo ini yang bikin. Zaman dulu Jadi, itu ya, zaman yang iya. dulu. Ya. Jadi saya sempat vakum, akhirnya saya coba bisnis konvensional. 2015, 2016 saya ada di bisnis konvensional. Saya waktu itu bikin pabrik kecil-kecilan lah, pabrik terasi. Dan karena saya waktu itu ada partner, ada teman di Palu sama di Gorontalo, jadi jalur distribusinya ke sana. Awalnya pesennya banyak, waduh, bisnis konvensional bagus nih, ini cuannya cepat gini-gini. Padahal ya untuk beli peralatan untuk bikin pabrik kecil-kecilannya itu saya waktu itu ambil program KUR dari BRI.
25 juta waktu itu. Nah, jadi sampai berjalan 2016 sekitar bulan April itu puncaknya itu sepi banget orderan, dan yang relasi saya yang ada di Palu sama Gorontalo bulan itu hanya pesan 10 kilo. Bayangin dari Madura saya nganterin ke Surabaya, ketemu di Surabaya cuma nganterin 10 kilo terasi. Waduh. Jadi sampai waktu udah berat itu di ongkos sendiri itu. naik sepeda motor, Pak Aldo. Jadi waktu itu betul-betul ini, ya Allah, apa ini sebetulnya, apa yang saya cari sampai saya waktu itu dilema dalam hati saya. Di bisnis asuransi ini caranya seperti itu, di bisnis konvensional ternyata betul-betul kata orang-orang, bukan hanya kita ini hanya perlu kerja keras, tapi kita betul-betul harus berdarah-darah karena pemikiran apa segala macam harus kita korbankan dan kita prioritaskan betul. Jadi saya waktu itu betul-betul drop sampai akhirnya waktu malam itu kan ketemunya malam habis isya. Selesai itu sekitar jam 11 sambil bicara-bicara kalau langsung pulang ke Madura karena naik sepeda motor itu kan saya nggak ambil resiko lah seperti itu. Jadi ya sekitar jam 12-an saya nginep di hotelnya Allah gitu, Pak Aldo, alias di Masjid Ampel waktu itu Surabaya. jadi waktu itu waduh, saya jualan apa lagi? Ini harus apa lagi? Penawaran asuransi ada, cuma saya masih belum klik dan saya masih pelajari satu-satu. Akhirnya saya waktu itu juga sempat jualan es krim adalah yang merek huruf awalannya tuh A gitu. Waktu itu belum masuk ke Madura dan saya waktu itu jualan di Arek Lancor, di Monumen Arek Lancor Pamekasan. Mungkin teman-teman saya yang di Madura itu mungkin udah tahu. Sampai saya rela-relain ini jualan es krim yang hasilnya 1.000, 2.000, kadang 500 gitu. Sampai di Car Free ngejar-ngejar Car Free Day gitu begitu, Waldo. Jadi ya udah, saya berpikir ini nggak bisa gini terus. Saya ini harus memang ada lonjakan yang bikin hidup saya berubah. Jadi waktu itu 2017 bulan Maret saya putuskan untuk saya ini di asuransi lagi. Balik ke asuransi. Dari asuransi ke bisnis konvensional, kemudian balik ke asuransi. Dengan merek yang sama atau merek yang beda? Enggak, di plat biru. Warna biru, yang kalau di merah jadi warna biru. Oke, terus di plat biru ya udah enjoy cuma ya karena saya udah mengalami asam garam dan saya tuh waktu itu mindset saya ya asuransi saya tahu ilmunya lah, jadi saya nggak terlalu open mindset dari apa yang semua leader saya katakan waktu itu, karena saya juga nggak mau menyalahkan siapa-siapa, itu salah saya sendiri. Jadi saya stagnan aja jalanin. Yang penting maintenance tiap tahun saya dapat, saya bisa. Terus kayak liburan ya saya nggak terlalu ngejar, karena karena banyak cerita-cerita serem. Habis liburan harus balikin komisi dengan pemotongan komisi yang jumlahnya besar banget gitu, Pak. Jadi saya clawback. Ya, clawback, betul. Ya. Dengan adanya banyaknya produk yang di Manulife yang sangat bisa dan semua masuk omset, itu jujur sangat membantu kepada saya. Kenapa? Karena karena saya berpikiran sistem itu akan berjalan ketika omset mencapai, dan omset itu akan tercipta ketika ada penjualan. Nah, problemnya di penjualan nih, gimana solusinya? Nah, di Manulife ini produknya bagus-bagus. Pengen nilai tunai full kembali 100% ada. Pengen yang model hybrid ada. Jadi ya kalau jadi nggak ada alasan agen itu saya susah cari nasabah gitu. Itu kebangetan kalau saya. Kalau di Manulife bilang susah cari nasabah itu kebangetan, tapi ini karena produknya supermarket. Tapi konteksnya ya nggak bicara rezeki dari Allah ya, Paldo, ya, tetap dari ikhtiar usaha kita gitu. Seperti itu. Dan waktu itu sampai saya enggak, Bang, saya masih belum tertarik. Dengan jaimnya juga saya, karena beberapa kali jadi kompetitor saya. Langsung waktu itu, Pak Aldo mau ke sini katanya. Pak Aldo siapa? Saya bilang. Itu loh yang sering jadi pembicara syariah. Beneran mau ke Madura? Kok niat banget, saya bilang seperti itu. Ya iyalah, dia kan niat mengembangkan gini. Jadi ini seorang pembicara besar, waktu di asuransi malang melintang segala macam, mau turun ke pulau kecil yang dengan antusiasnya seperti itu. Ini ada apa sebetulnya? Itu karena pertanyaan. salah satunya ada Mas Salman dan ada bebek yang enak di sana.
Ya. Jadi waktu itu karena saya juga sempat ngefans lah dulu dengan apa dengan Pak Aldo dengan cara jualnya apa segala macam. Wis gak apa-apa lah ketemu sambil lalu saya nimba ilmu. Ya udah akhirnya ketemu sama Pak Aldo waktu itu. Dan waktu itu jujur saya nih apa sama Pak Aldo, Pak jangan terlalu jelasin sistem. Saya pengen tahu produknya Manulife dulu seperti apa. Nah, saya waktu itu jujur seperti itu ke Pak Aldo. Jadi ya alhamdulillah dengan banyak kemudahan produk-produk Manulife ini sehingga apa? Saya tuh bisa jos seperti itu. Dan juga aduh ini lupa, sorry lupa, ini lupa. 2018 karena waktu saya gabung di Plat Biru karena ya istilahnya masih ada keraguan-raguan lah di bisnis asuransi. Jadi saya sempat menerima tawaran menjadi tenaga kontrak di salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di puskesmas waktu itu. Iya. Jadi Nah, statusnya pekerja ya, udah bekerja waktu itu ya. ya pekerja plus agen asuransi 2018 sampai 2020. Nah, baru ketemu dengan Manulife dan ternyata ya produknya udah bagus dan apa yang paling saya suka tuh fair gitu. Dan untuk apa namanya persistensi itu nggak ada, adanya kolektif efisiensi dan itu fair banget untuk agen-agen asuransi itu. Nah, dan juga ketika jalan-jalan aturan jalan-jalannya yang tadinya saya aduh ini takut nanti saya balik dari habis jalan-jalan ini saya dihantui nasabah yang mau berhenti. Sedangkan kita itu nggak bisa apa ya, nggak ada di pengaruh kita nasabah itu mau berhenti atau enggak. Kita hanya bisa Pak jangan berhenti, Bu jangan berhenti karena bla 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 bla. Tapi kalau keuangannya betul-betul jeblok, ya siapa tahu seperti itu. Tapi dengan adanya regulasi dari Manulife, terutama di Man 123 ini, untuk masalah jalan-jalan nggak ada clawback. Nah, alhamdulillah itu saya betul jos ini harus saya dapat nih harus dapat. Jadi ketika awal gabung saya harus dapat seperti itu. Jadi saya gabung di Manulife di My Alpha Network Man 123 itu bulan April kalau nggak salah tanggal 15-an lah 15-16 itu dan sampai sekarang alhamdulillah itu apa namanya saya udah ada satu BP yang Wah, sudah luar biasa. Berarti dan ada juga manajer di bawahnya ya, sudah ada ya? yes, betul. Sudah ada Ada manajer legend. yang sudah ada agen saya yang alhamdulillah udah jadi naik manajer dengan waktu yang singkat juga seperti itu. Nah, dan omset saya dari Januari kemarin sampai bulan Maret sekarang ini udah 340-an lebih seperti itu. Dan Luar ketika biasa. nasabah ini bayar konsisten sampai 340 tahun, juta lebih dong. yes, betul. Ya, nanti dikira Itu 340.000 lagi. 340 juta lebih ya. itu Oke. omset Sangat singkat pribadi. kan ya? Omset pribadi dan nasabah itu bayar konsisten sampai akhir tahun itu saya chief startup yang silver ke Hangzhou sama Ya, Shanghai luar dan biasa. itu nggak akan berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena regulasi di sini nggak ada clawback jadi ya habis datang liburan ya sudah santai betul-betul Hmm, bisa menikmati liburan pulangnya pun nggak dihantui dan nggak dibayang-bayangi sama nasabah yang mau berhenti atau enggak seperti itu. Ya seperti itu Pak Aldo. mantap. Berarti pencapaiannya luar biasa ya. Nah, boleh cerita Alhamdulillah. nggak dikit? Karena ini dengar-dengar nih ya. Hmm, Boleh cerita dong, income-nya udah berapa? Kan ini kalau dari yes, April, sekarang bulan Maret, berarti kan belum setahun. Boleh yes, dong belum. income terakhir, berarti income Februari yang lalu ya. Boleh dong Belum. biar teman-teman yang nonton video ini tahu berapa sekarang income-nya. Income terakhir saya per Februari kemarin itu sudah 27 juta sekian itu Pak Aldo. Per bulan berarti dong ya. Per bulan, per bulan. Wah, dan itu akan terus bertambah, ya Yes, akan betul. bertambah karena kan tentunya omsetnya akan terus bertambah ya. Yes, betul. Keren banget, luar Ya biasa. karena itu tadi Pak Aldo fair. Hmm. Jadi saya untuk mengejar trip liburan, saya nggak perlu dibayang-bayangi rasa ini. Ya mental block kan siapa siapa apa namanya untuk masuk ke kita kan ya banyak lah seperti itu. Apalagi kita yang di Iya, daerah seperti itu. betul, betul, betul. Siapa aja, Hmm. ya. Oke, pesan-pesannya Mas Salman sama orang yang mau menjalankan bisnis. Jadi Pesan-pesannya gimana nih? untuk calon-calon agen dan agen asuransi lah juga. Jadi bisnis asuransi ini bukan cita-cita.
saya dari awal nggak bercita-cita jadi agen asuransi. Tapi kalau kita sudah komitmen dan kita menjalankan profesi agen asuransi ini dengan sungguh-sungguh, kita akan susah move on dan kita akan mau terus di asuransi. Terus terang terus itu kayak Philip itu ininya. Iya, betul. Jadi kita harus terus terang agar kita terang terus seperti itu. Jadi kan Waduh. di lapangan kan kadang kesusu untuk capai omset, padahal produknya itu aja, jadi dimasukin aja program pendidikan ya produknya itu, program ini produknya itu lagi, jadi ya terus terang, insya Allah terang terus. Oke, luar biasa. Thank you nih Mas Salman. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini ya, ini sudah sebagai bukti bahwa seorang anak muda yang dulu di tempat yang warnanya merah maupun warnanya biru kurang begitu berkembang, setelah ada di tempat yang baru di My Alpha Network langsung berkembang, dan tadi sudah dengar sendiri testimoninya bagaimana beliau menjalani dan income-nya sudah lebih dari 27 juta per bulan, dan ini sangat luar biasa ya pencapaian, dan tentunya saya ikut bangga juga ya. Buat teman-teman yang nonton video ini, teknisnya bagaimana caranya tentu tidak harus tidak harus dijelaskan di sini. Jadi teman-teman bisa komen aja di bawah di kolom komentar, nanti akan dihubungi apabila Anda berminat untuk menjadi partner kami. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Salman, thank you. Terima kasih, Paldo. Ya, terima kasih.